mahasiswa Magister Ilmu Keperawatan Universitas Trisakti Makassar. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai terapi komplementer, yaitu journaling terapi atau terapi menulis. Terapi komplementer sudah menjadi isu global. Telah banyak bermunculan terapi komplementer, salah satunya yaitu terapi menulis. Terapi menulis yaitu terapi yang digunakan seseorang untuk menenangkan perasaan dan pikirannya, yang berfungsi untuk merekam proses kehidupan seseorang yang berhubungan dengan alam sadar dan alam tidak sadar manusia. Terapi komplementer juga yaitu terapi menulis. Terapi juga disebut sebagai terapi holistik. Kenapa journaling disebut dengan terapi holistik? Karena pada terapi journaling ini atau terapi menulis ini melibatkan berbagai aspek. Salah satu yaitu aspek fisik. Aspek fisik yaitu meliputi gerakan-gerakan otot seseorang dalam menulis. Kedua, aspek mental yaitu dalam proses menulis melibatkan proses-proses berpikir seseorang. Aspek ketiga yaitu aspek emosional. Aspek emosional yaitu bagaimana seseorang mengungkapkan perasaannya lewat tulisan. Dan yang terakhir yaitu aspek manfaat terapi journaling, yaitu pertama, dengan menulis membuat hidup seseorang lebih bergairah. Kedua, dengan menulis dapat menyembuhkan trauma. Ketiga, tulisan jadi pengingat momen sulit ataupun momen bahagia dalam hidup seseorang. Keempat, menulis dapat meningkatkan derajat kesehatan. Kelima, dengan menulis dapat menimbulkan sifat positif, serta dengan menulis dapat mengurangi kecemasan atau ansietas seseorang. Terapi journaling atau terapi menulis juga bisa diterapkan pada anak-anak yang depresi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam terapi journaling yaitu pertama, dalam terapi journaling hendaknya memasukkan tanggal atau menulis tanggal. Kedua, pilih waktu untuk menulis, apakah itu pagi hari atau sore hari. Ketiga, pilih tempat tertentu untuk menulis jika mungkin, di mana akan ada sedikit interupsi. Keempat, gunakan pena atau pulpen, bukan menggunakan pensil, karena rekaman pensil akan memudar seiring berjalannya waktu. Pena harus digunakan karena orang tersebut mungkin ingin membaca ulang di waktu yang lain. Tinggalkan apa yang Anda tulis, jangan mencoret ataupun menghapus kata-kata yang sudah ditulis. Keenam, gunakan buku catatan khusus untuk penjurnalan. Jika diinginkan, lakukan personalisasi buku catatan. Namun, seiring perkembangan teknologi membuat banyak cara untuk menulis jurnal. Beberapa orang lebih suka menggunakan komputer, iPad, dan iPhone. Journaling juga bisa ditulis dalam bentuk blog. Teknik-teknik penjurnalan. Pertama, jurnal free flow. Jurnal free flow atau jurnal bebas yaitu teknik penjurnalan yang menulis begitu saja dengan cepat, membiarkan kata-kata yang ditulis begitu saja di atas kertas yang berpindah dari satu topik ke topik lain tanpa memperhatikan tata bahasa, tanda baca, ataupun ejaan dalam menulis. Teknik kedua yaitu teknik jurnal topikal. Jurnal topikal merupakan teknik menulis jurnal yang berfokus pada satu situasi atau peristiwa tertentu. Pada jurnal ini, topik yang menjadi fasilitas penulis dikembangkan melalui sesi demi sesi. Contoh, seseorang yang menderita suatu penyakit, maka fokus penulisannya yaitu bagaimana mereka memandang penyakitnya mempengaruhi kehidupannya. Terus, bagaimana perasaan tentang penyakit yang dialami. Selanjutnya, bagaimana ketakutan-ketakutan yang mereka miliki tentang perawatan dan hasil penyakitnya. Ketiga, jurnal dialog. Jurnal dialog di sini yaitu jurnal yang dapat membantu seseorang dalam menyelesaikan konflik dengan melihat perspektif orang lain, di mana jenis jurnal atau tulisan ini
memungkinkan seseorang untuk melihat kejadian atau situasi tertentu dari dua perspektif. Demikian yang bisa saya jelaskan mengenai journaling terapi atau terapi menulis. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.